Halo semua, saya Ariska Melena Dewi, NIM K3222009 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas 11 Maret. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi apa ya? Mari kita simak baik-baik videonya. Materi Seni Budaya untuk SMA kelas 10 Unit 8. Materi sketsa, mock-up, dan prototype. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sketsa, mock-up, dan prototype. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu tentang materi ini? Ayo kita bahas. Yang pertama, apa sih sketsa itu? Sketsa adalah gambar awal yang dibuat secara cepat dengan garis-garis sederhana untuk menangkap ide, bentuk, atau komposisi sebelum karya diselesaikan secara detail. Sketsa digunakan sebagai tahap persiapan sebelum melukis, membuat patung, desain produk, dan karya visual lainnya. Yuk kita lihat apa fungsinya kita saat membuat sketsa. Fungsi sketsa. Yang pertama, menangkap ide dengan cepat. Sketsa digunakan untuk mencatat gagasan secara spontan agar ide tidak hilang. Yang kedua, menentukan bentuk dan komposisi awal. Melalui sketsa, seniman dapat melihat bentuk dasar, letak, dan susunan objek sebelum dibuat detail. Yang ketiga, menjadi panduan untuk karya selanjutnya. Sketsa berfungsi sebagai acuan ketika membuat gambar, lukisan, atau model yang lebih lengkap. Yang keempat, yaitu memperbaiki kesalahan sejak dini. Kesalahan bentuk atau proporsi dapat terlihat pada sketsa, sehingga mudah diperbaiki sebelum proses akhir. Yang kelima, memudahkan menjelaskan ide kepada orang lain. Sketsa membantu seniman atau siswa menunjukkan konsep atau desain dengan lebih jelas dibandingkan hanya lewat penjelasan lisan. Di sketsa juga ada loh unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Apa saja sih unsurnya? Mari kita bahas unsur-unsur dalam sketsa. Unsur-unsur sketsa. Yang pertama itu ada garis, yaitu unsur utama dalam sketsa. Digunakan untuk membentuk outline, arah, gerak, dan struktur dasar objek. Yang kedua itu ada bentuk, yaitu hasil kumpulan garis yang membentuk wujud dasar seperti lingkaran, kotak, atau segitiga. Yang ketiga itu ada proporsi, yaitu perbandingan ukuran antar bagian objek agar tampak seimbang dan realistis. Yang keempat itu komposisi, yaitu penataan objek dalam bidang gambar, termasuk posisi, keseimbangan, dan ruang. Yang kelima itu ada ruang, yaitu kesan kedalaman atau jarak dalam sketsa. Yang ketujuh itu ada tekstur, yaitu kesan permukaan objek, misalnya halus atau kasar. Biasanya ditunjukkan dengan goresan ringan. Sketsa itu ada beberapa teknik loh. Apa saja ya tekniknya? Mari kita bahas. Teknik-teknik sketsa. Yang pertama itu ada teknik arsir. Teknik arsir yaitu teknik membuat sketsa dengan membuat arsiran garis-garis murni. Teknik arsir dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu arsir sejajar, arsir silang, dan arsir kombinasi. Yang kedua yaitu teknik Dussel, yaitu teknik membuat sketsa yang mirip seperti teknik arsir, namun garis-garisnya dibuat lebih halus dengan cara digosok sehingga terlihat gradasi warna yang halus. Ini adalah contoh teknik arsir dan teknik Dussel. Yang ketiga yaitu ada teknik perspektif, yaitu teknik membuat sketsa dengan membuat gambar dan mengkomunikasikan objek tertentu sebagaimana yang terlihat oleh mata melalui sudut pandang tertentu. Yang keempat itu ada teknik blok, yaitu teknik membuat sketsa dengan cara menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna, sehingga hanya tampak bentuk umum global saja. Ini adalah contoh sketsa teknik perspektif dan teknik blok. Yang kelima itu teknik linear, yaitu teknik membuat sketsa dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik itu garis lurus maupun melengkung. Yang keenam itu ada teknik pointillis, yaitu teknik membuat sketsa dengan menggabungkan titik-titik menjadi satu bentuk dan menghasilkan efek gelap terang pada suatu objek. Ini adalah contoh teknik linear dan teknik pointillis.
Selanjutnya, kita lanjut ke materi mockup. Kalian tahu nggak sih mockup itu apa? Nah, selanjutnya mari kita bahas materi mockup. Mockup adalah model visual atau tiruan awal dari sebuah produk yang dibuat untuk menampilkan bentuk, ukuran, desain, dan tata letak produk, namun belum memiliki fungsi. Apa sih tujuan dari membuat mockup ini? Ayo kita bahas sama-sama. Tujuan membuat mockup. Yang pertama, menampilkan bentuk awal produk, agar desain yang sebelumnya hanya dalam sketsa bisa terlihat dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua, menjelaskan ide desain. Mockup memudahkan pengguna memahami ide tanpa harus membayangkan dari gambarnya saja. Yang ketiga, menguji proporsi dan ukuran, yaitu apakah ukurannya sudah pas. Yang keempat, memilih desain terbaik. Jika ada beberapa sketsa, mockup membantu menentukan desain yang paling cocok. Dalam mockup itu juga terdapat beberapa jenis mockup loh. Jenis-jenis mockup. Yang pertama, mockup fisik. Mockup yang dibuat menggunakan bahan nyata seperti karton, foam, kertas tebal, stik es krim. Yang kedua, mockup digital. Mockup dalam bentuk tampilan digital menggunakan aplikasi seperti Canva, Photoshop, Figma. Yang ketiga, mockup produk. Model awal produk seperti botol, kotak makanan, wadah, dan barang sehari-hari. Yang keempat, mockup ruangan atau bangunan, yaitu miniatur ruangan kelas, market bangunan, tata ruang rumah. Nah, apa sih yang diperlukan saat kita akan membuat mockup? Nah, ini dia alat dan bahan yang diperlukan. Bahan dan alat membuat mockup. Yang pertama itu ada bahan, yaitu ada karton, kertas tebal atau asturo, kardus, stik es krim, lem tembak atau lem kertas, double tip. Yang kedua yaitu ada alat, yaitu ada gunting, karter, penggaris, pensil, spidol. Yang selanjutnya itu langkah-langkah membuat mockup. Yang pertama, menentukan masalah atau ide produk. Yang kedua, membuat sketsa awal. Yang ketiga, menentukan ukuran mockup. Gunakan ukuran mendekati ukuran aslinya atau real size. Yang keempat, membuat pola pada bahan. Gambar pola setiap bagian seperti alas, samping, depan, belakang, dan tutup. Yang kelima, memotong pola. Potong dengan menggunakan gunting atau karter secara hati-hati mengikuti garis pola. Yang keenam, merakit menjadi bentuk 3 dimensi. Tempel bagian-bagian menggunakan lem atau double tip. Ini adalah contoh mockup. Selanjutnya, kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu prototype. Prototype itu apa sih? Pengertian prototype. Jadi, prototype ini adalah model awal dari sebuah produk yang sudah memiliki fungsi dasar, sehingga dapat diuji cara kerjanya. Jadi, jika mockup hanya menampilkan bentuk, maka prototype sudah bisa digunakan dalam bentuk sederhana. Nah, apa sih tujuan dari membuat mockup ini? Nah, ayo kita bahas sama-sama. Tujuan membuat prototype. Yang pertama, menguji cara kerja produk. Prototype dibuat agar dapat dicoba langsung apakah desain berfungsi seperti yang direncanakan. Yang kedua, menentukan kekurangan desain. Saat diuji, prototype akan menunjukkan bagian apa yang kurang kuat, kurang efisien, dan tidak sesuai. Yang ketiga, memperbaiki produk sebelum final. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil uji coba. Hal ini menghindari kesalahan besar saat produksi. Tujuan yang selanjutnya yaitu yang keempat, mengetes pengalaman pengguna atau user experience. Misalnya, apakah bahan ini nyaman dipegang? Apakah mudah digunakan? Apakah bentuknya efektif?
Dan yang kelima yaitu mengevaluasi fungsi dan keamanan. Prototipe membantu memastikan bahwa produk aman digunakan. Jika kalian belum tahu, prototipe ini sebenarnya juga terdapat beberapa jenis loh. Jenis-jenis prototipe. Yang pertama, prototipe fungsional sederhana, model yang hanya menampilkan fungsi dasar, contohnya tempat pensil yang bisa dibuka tutup. Yang kedua, prototipe visual dan fungsional, menampilkan bentuk yang mirip produk asli dan sekaligus memiliki fungsi sederhana. Yang ketiga, prototipe high fidelity, lebih mirip produk akhir dengan fungsi yang mendekati sempurna. Yang keempat, prototipe low fidelity, menggunakan bahan murah dan bentuk kasar, tetapi sudah bisa dicoba fungsinya. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang sketsa, mockup, dan prototipe. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa kalian pahami dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus berkarya.